Assalamualaikum, selamat datang di channel Mas No. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk memaksimalkan penggunaan HP Xiaomi agar nyaman dipakai, bebas iklan, baterai awet, dan animasi yang mulus. Kita mulai dari pengaturan animasinya ya. Kita harus membuka setelan opsi pengembang dulu ya. Kita pergi ke menu setelan, terus ke tentang telepon, terus ke keseluruhan spesifikasi. Nah, di sini ada versi MIUI. Kita tap beberapa kali ya. Nah, sudah, sekarang Anda sudah menjadi developer. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi ke pengaturan. Terus kita pergi ke setelan tambahan. Nah, di sini udah muncul opsi pengembang. Nah, kita scroll ke paling bawah ya. Opsi pengembangnya dipastikan sudah dinyalakan. Terus kita pergi ke skala animasi. Nah, ini. Skala animasi defaultnya itu 1 detik. Kita rubah ke setengah detik. Kita rubah semuanya dari jendela, transisi, dan durasinya setengah detik. Oke. Nah, ini sudah lebih mulus ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghilangkan iklan yang ada di HP Xiaomi. Nah, ini sangat bermanfaat ya, karena sangat menyebalkan ya kalau di HP Xiaomi mid-range. Pasti ada iklannya dan kadang sangat mengganggu ya. Oke, kita mulai dari pengaturan. Kita pergi ke sandi dan keamanan. Nah, di sini ada menu otorisasi dan pencabutan. Nah, di sini ada MSA dan MIUI Diamond. Kita matikan ya, begini kita matikan. Ini adalah program dari Xiaomi ya, program dari MIUI yang menampung iklan yang akan ditayangkan di perangkat kita ya. Jadi kita matikan ini dulu pertama. Kalau sudah, kita balik lagi. Kita ke pengaturan ya, setelan, dan kita masuk ke privasi. Nah, di privasi ini ada iklan. Nah, kalau mau reset ID iklan atau hapus ID iklan boleh saja. Tapi kalau enggak juga enggak masalah ya. Terus kita masuk ke penggunaan dan diagnostik. Kita matikan saja penggunaan dan diagnostik ini ya. Karena ini selain untuk program untuk menyimpan data-data penggunaan kita dan untuk didiagnosis oleh pihak Xiaomi-nya, ini juga akan memakan baterai ya. Jadi ini bisa juga dimanfaatkan untuk penghematan baterai lanjutan. Oke, untuk memblokir setting iklan yang ada di aplikasi pihak ketiga dan juga di browser. Misalkan contoh aplikasi pihak ketiga, kita buka aplikasi MX Player ya, ini kan ada iklannya. Atau juga di aplikasi OLX ini ya, jual beli barang, ini juga ada iklannya dan sangat menyebalkan biasanya di sini ya. Kita bisa mematikan itu lewat pengaturan DNS ya. Kita pergi ke pengaturan, terus kita masuk ke koneksi dan berbagi. Nah, di sini saya sudah pakai DNS pribadi ya. Kita masuk ke DNS ini. Kalau misalkan defaultnya itu otomatis ya. Nah, bagaimana caranya untuk memakai DNS pribadi? Nah, kita klik yang DNS pribadi ini, terus kita ketikkan ini seperti ini ya, dns.edgard.com. Terus kita simpan. Nah, kita sudah beralih menggunakan DNS pribadi. Tapi perlu dicatat ya, penggunaan DNS pribadi ini bisa mempengaruhi pemakaian kuota kalian. Misal kalian memakai kuota yang terbagi antara kuota internet dan kuota media sosial gitu ya. Di sini kalau kita pakai DNS pribadi, sekalipun kita membuka media sosial seperti YouTube, nantinya kuota yang terpakai tetap
kuota utama ya, bukan kuota media sosialnya. Pernah saya tanyakan juga ke operator ya, Telkomsel, saya pakai Telkomsel, dan jawabannya memang harus memakai DNS yang bawaan atau otomatis. Tapi ini sangat berguna bagi kita untuk memblokir iklan yang ada di browser. Misal kita sedang browsing ya, itu kan banyak iklan banner di situs gitu ya. Nah, itu bisa kita blokir lewat pengaturan DNS pribadi ini ya. Dan itu sangat membantu ya. Tapi perlu diingat juga ada beberapa situs yang tidak akan membuka tampilannya ketika iklannya tidak tampil juga ya. Nah ya, kita sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita atur di iklan yang tampil setelah kita memutar video ya. Nah, di Xiaomi itu ketika kita memutar video pasti akan diarahkan ke Mi Video ya, dan menyebalkannya itu setelah video yang kita putar itu selesai, itu akan tampil rekomendasi video baru. Nah, dan untuk kembali itu biasanya kita menyentuh video rekomendasi itu ya, itu sangat menyebalkan sih. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke Mi Video, terus kita masuk ke profil. Nah, di sini ada pengaturan di pojok kanan atas ini, kita tap pengaturan. Nah, di sini ada rekomendasi online, kita matikan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi juga kita matikan juga ya. Nah, kalau sudah beres untuk masalah iklan. Oke, kita lanjut ke masalah baterai. Sebenarnya ini tidak terlalu penting untuk MIUI 12 ke atas ya. Sebenarnya penghematan baterainya sudah sangat bagus ya. Tapi ini sangat penting juga untuk penggunaan HP Xiaomi yang lawas ya, HP Xiaomi yang pakai MIUI yang masih di bawah MIUI 12. Kita masuk ke setelan, kita masuk ke sandi dan keamanan lagi. Nah, di sini ada SOS darurat ini ya. Ini sudah saya matikan ya. Kalau defaultnya itu nyala, ini saya matikan saja ya, karena di Indonesia sendiri fitur ini juga nggak berguna juga ya. Mungkin kalau di Amerika berguna nih yang 911 itu ya. Kalau sudah, ke atasnya peringatan darurat nirkabel. Nah, ini ada ancaman ekstrim, ancaman berat, peringatan amber. Ini kita semua matikan ya, izinkan peringatannya, kita matikan saja izinnya. Nah, ini SOS darurat dan peringatan darurat nirkabel ini sangat berpengaruh di MIUI 12 ke bawah ya, atau Xiaomi lawas antara MIUI 10 sampai MIUI 12 kalau nggak salah itu. Oke, selanjutnya kita pergi ke setelan baterai. Nah, di atas ini ada penghemat baterai dan baterai. Kita pergi ke yang baterai. Lalu kita pergi ke ini pengaturan di pojok kanan atas. Nah, ini penghematan baterai, nggak usah diapa-apain ya. Nanti kalau misalkan di penghematan baterai ultra itu kemungkinan ada notifikasi kita nggak akan dapat ya. Nah, ini ada notifikasi pemborosan baterai. Nah, sebenarnya ini fungsinya bukan untuk penghematan baterai ya. Ini sangat berguna untuk di sekitaran MIUI 11 kalau nggak salah ini. Ini sangat mengganggu itu jika beraktivitas saat kita sedang main game atau pemakaian yang berat gitu ya. Dan kita mencapai limit suhu yang tinggi atau pemakaian baterai yang tiba-tiba drop gitu ya. Ini akan muncul, dan notifikasi ini akan muncul, dan itu sangat mengganggu ya. Notifikasi pemborosan baterainya kita matikan. Kalau sudah, kita lanjut ke pengaturan yang keempat, yaitu pengaturan suara atau audio ya. Ini salah satu fitur yang saya sangat suka dari HP Xiaomi menengah ke bawah ya. Pengaturan
audio atau audio enhancer ini sebenarnya hanya ada di HP flagship ya, semisal seperti DTS Audio dan semacamnya. Tapi di HP Xiaomi yang jadul sekalipun itu ada fitur ini ya, dan ini sangat berguna loh. Kita pergi ke pengaturan tadi, terus kita pergi ke setelan tambahan. Nah, di sini ada paling bawah ada efek suara. Pokoknya baik di sini atau di atas ini kita tap saja. Nah, cara untuk menghidupkan fitur ini kita colok dulu ke headset ya. Nah, di sini kalau sudah kita bisa hidupkan sini ya. Ini antara mati dan dihidupkan. Di sini ada pilihan mode suaranya banyak sekali ya. Kalau mau misalkan suka dengan musik yang menggelegar dan jedak-jeduk, ini ada mode Mi Earbud, dan untuk all-rounder itu saya lebih prefer pakai edisi Yacht atau edisi warna. Ini sangat cocok untuk semua hal ya, baik musik atau main game. Fitur efek suara atau sound enhancer dari Xiaomi ini adalah salah satu fitur yang saya sangat suka dari HP Xiaomi ya, karena bisa merubah dan mentuning up suara dari headset, sekalipun headset budget ya, kisaran headset harga 100.000, itu suaranya bisa lebih menggelegar ya, bassnya lebih nampol, detailnya juga lebih terasa ya. Jadi ini fitur yang sangat berguna dan wajib diaktifkan di HP Xiaomi. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk tips kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, dan jika ada saran boleh masukkan ke kolom komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.